بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على حبيبنا ومولانا محمد. Amma ba'du, masyarul muslimin, sedang kita beriktikaf di masjid. Mari kita sama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah. Pada malam ini insyaAllah kita bahas tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar. Allah telah banyak sekali memberikan rahmat kepada kita. Harapan Allah ketika memberikan rahmatnya kepada kita adalah fasalli li rabbika wanhar. Hendaknya kita melakukan ibadah salat dan berkurban. Berkurban ini adalah bukan perintah seumur hidup sekali. Berkurban itu adalah perintah Allah setiap tahun. Setiap tahun kita dianjurkan untuk berkurban. Layaknya seperti ibadah-ibadah yang lain, misalnya puasa 6. Ada orang mengatakan kepada seseorang, apakah kamu kalih necok puasa 6 tunnya? Beliau menjawab, lun kalih lencok puasa 6 letun ilikut. Maka tidak layak menjawab seperti itu. Sama juga dengan kurban. Kurban, apakah kamu sudah berkurban tahun ini? Sudah, saya sudah berkurban 5 ton nilikut. Ini tidak layak. Karena kurban itu setiap tahun dianjurkan kita untuk berkurban. Maka insya-Allah hanatruh le fibulun, mungkin le minggu sekian tu katanya melaksanakan perintah Allah yang sangat agung, pahala yang sangat agung, yaitu berkurban. Apakah kita lewat dengan hal itu atau tidak? Sebagaimana janji Rasulullah adalah janji Allah melalui lisannya, kalamnya baginda Rasul. Yaitu Rasulullah, ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hiya adhahil? Ya Rasulullah, apa itu kurban? Rasulullah menjawab bahwa sunnatun abikum Ibrahim alaihissalam. Jadi berkurban itu adalah sunnah ayahmu Ibrahim. Kemudian para sahabat menjawab bahwa fama lana fiha ya Rasulullah. Jadi kurban itu apa, mendapatkan faedah untuk kami apa? Apa fazilah untuk kami berkurban itu? Maka Rasulullah menjawab bahwa qala bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu yang menempel pada kambing atau pada lembu, satu lembu atau satu helai rambut atau bulu, itu 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah. Jadi bayangkan satu kambing itu berapa bulu? Ada 1 juta bulu, maka 1 juta kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berkurban. Maka jangan harus yakin kita, harus yakin bahwa itu adalah pemberian Allah akan sampai pada kita nantinya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan
ma'amila ibnu Adam min amalun yawmal nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari nahal. Hari naharnya uro kufun, uro raya Idul Adha, ditambah dengan uro tasyrik, leuro, uro kedua, kele keput. Yang paling dicintai oleh Allah adalah min ihraqid dam, yaitu perbuatan menumpahkan darah hewan kurban. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah ini akan sampai kepada kita nantinya. Maka Rasulullah mengatakan, menyambung kembali kalimatnya adalah bahwa la ya'ti innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha, dia akan sampai pada hari kiamat nanti, akan datang pada hari kiamat dengan sifat apa? Biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, dengan rambut-rambutnya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya, lengkap. Dia akan datang. Ngapain? Dia menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyaksikan, dia memberikan pertolongan kepada kita, yang bahwa ketika di yaumil mahsyar nanti tidak ada pertolongan kecuali dengan izin Allah melalui hewan-hewan kurban yang kita kurbankan. Anak kita, istri kita tidak tahu di mana. Wate di saatnya tidak tahu di mana istri kita, tidak tahu anak anak istri kita, maka datanglah kurban itu, binatang kurban yang kita kurbankan. Maka seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, hamba ini menggorok leher kami dulu. Dia karena memenuhi perintahmu ya Allah, karena cinta kepadamu ya Allah, karena dia berbakti kepadamu ya Allah. Kami ini digorok leher kami gara-gara perintahmu ya Allah. Maka dia menjadi saksi nantinya. Maka Rasulullah mengatakan lagi, dalam menyambung lagi, bahwa innad dam la yaqa minallah min makanin qabla an yaqa min al-ard. Jadi bahwa sesungguhnya ketika darah yang muncrat, ketika kita potong leher binatang kurban itu akan muncrat, terbang darahnya. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, duluan sampai pahalanya, darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala kita berkurban itu akan duluan sampai kepada Allah sebelum muncrat darahnya ke tanah. Berapa meter, berapa senti antara ketika kita rebahkan kambing, ketika kita gorok lehernya, berapa senti jauhnya antara leher dengan tanah. Kemudian ketika kita gorok itu bukan mengalir darahnya, tapi muncrat. Mungkin 0, sekian detik akan sampai ke tanah dengan begitu cepatnya, tapi duluan darahnya datang kepada Allah, yaitu pahala kita yang berkurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala, duluan sampai kepada Allah. Begitulah besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingin berkurban dengan karena Allah, dengan karena cinta kita kepada Allah, dan insyaallah semuanya itu untuk diri kita sendiri. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.